Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Hari ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Diet dan Nutrigenomik, Magister Bioteknologi Institut Teknologi Bandung, akan membagikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah kami. Materi ini bertemakan penggunaan ekstrak teh sebagai suplemen makanan yang bertujuan untuk mencegah dan mengobati penyakit gout atau yang sering disebut dengan penyakit asam urat. Adapun referensi utama yang kami gunakan berjudul epikatekin galat sebagai inhibitor enzim xantin oksidase, kinetik proses penghambatan, karakteristik ikatan, inhibisi sinergistik, dan mekanisme aksi oleh Chu et al. Artikel ini berasal dari jurnal Foods yang merupakan jurnal Q1 berdasarkan SIMAGO. Adapun tim yang terlibat dalam pembuatan materi ini adalah Ika Adani Solihah, Anastasia Armimi, dan juga Goldina Martasya Simanjuntak. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah pendahuluan. Sebelum kita memasuki pembahasan dari jurnal ini, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai gout atau penyakit asam urat itu sendiri. Gout atau asam urat merupakan penyakit radang sendi di tubuh manusia akibat adanya penumpukan asam urat di tubuh. Pengolahan asam urat ini normalnya terjadi di hati. Hati akan mengolah purin yang berasal dari makanan kita. Diketahui bahwa purin ini juga merupakan penyusun dari material genetik di tubuh. Ketika hati sedang mengolah purin, akan dihasilkan produk limbah berupa asam urat. Asam urat ini kemudian akan dibuang dari darah oleh ginjal. Namun begitu, ketika terjadi produksi asam urat yang sangat banyak, atau ginjal gagal untuk membuang asam urat tersebut dari darah, maka akan terjadi kondisi kelebihan asam urat di dalam darah yang disebut dengan hiperurisemia. Kondisi kelebihan asam urat di dalam darah dan cairan tubuh juga bisa diperparah dengan adanya hidrasi di dalam tubuh. Ketika konsentrasi asam urat menjadi terlalu tinggi, asam urat ini tidak lagi terlarut di dalam air. Asam urat yang tidak larut ini kemudian akan membentuk kristal berbentuk jarum di sendi-sendi manusia. Sendi yang paling umum diserang adalah ibu jari kaki. Pembentukan kristal asam urat ini akan menyebabkan respon inflamasi dari tubuh. Respon imun sel, seperti sel darah putih, akan menyerang kristal asam urat ini, menyebabkan sakit pada sendi dan juga inflamasi atau radang. Kondisi ini disebut juga dengan asam urat akut. Jika penyakit ini tidak ditangani, maka penumpukan kristal asam urat ini akan terjadi di sendi-sendi manusia. Kondisi ini disebut juga dengan topus. Topus akan menyebabkan sendi menjadi lebih sakit dan menyebabkan disfigurasi sendi, seperti jari yang membengkok. Nah, setelah kita mengetahui apa itu penyakit asam urat, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai reaksi yang terjadi di dalam pembentukan asam urat ini. Pertama, manusia akan mengonsumsi makanan yang tinggi dengan purin, contohnya seperti alkohol dan daging merah. Gaya hidup yang tidak sehat juga dapat meningkatkan kadar purin di dalam tubuh. Purin lalu akan diubah terlebih dahulu menjadi xantin. Selanjutnya, akan terdapat enzim bernama xantin oksidase atau XO. XO ini akan mengubah xantin menjadi asam urat. Di dalam proses reaksinya, akan dihasilkan pula radikal bebas di dalam tubuh dalam bentuk anion superoksida dan juga hidrogen peroksida. Seperti yang kita ketahui, radikal bebas ini berkontribusi dalam merusak sel-sel di tubuh. Oleh karena itu, pengobatan biasanya berfokus dalam penghambatan enzim bernama xantin oksidase ini. Tujuannya agar mengurangi penghasilan asam urat dalam tubuh, serta mengurangi penumpukan radikal bebas yang dapat menyerang sel-sel di tubuh. Lebih lanjut mengenai xantin oksidase sendiri. Xantin oksidase memiliki beberapa domain utama, yaitu domain Fe sulfur yang ditandai dengan warna kuning, domain flavin adenin dinukleotida atau FAD yang ditandai dengan warna biru,
dan domain molybdopterin atau MPT yang ditandai dengan warna merah. Seperti domainnya, enzim ini merupakan enzim flavin yang mengandung molybdenum. Fungsi dari enzim ini adalah menjadi pusat reaksi katalitik, menjadi donor elektron dalam reaksi, dan berpartisipasi dalam reaksi transfer elektron tersebut. Enzim XO banyak terletak di hati dan ginjal untuk mengatabolisme purin. Seperti pada bagian kiri dan kanan, enzim ini memiliki dua subunit identik yang masing-masing bersifat independen untuk reaksi katalitiknya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu kunci untuk menyembuhkan asam urat adalah dengan menghambat kerja dari enzim XO ini. Penghambatan XO merupakan pendekatan pengobatan asam urat yang telah dilakukan oleh dunia medis. Apa saja obat yang sering digunakan untuk inhibisi XO dalam dunia medis? Dua senyawa yang sering digunakan adalah allopurinol dan febuxostat. Namun begitu, penggunaan obat-obatan ini biasa menyebabkan reaksi efek samping yang cukup parah. Oleh karena itu, ingin dicari alternatif pengobatan dari asam urat berupa XO inhibitor yang bersifat alami, namun tetap memiliki aktivitas yang tinggi, sehingga terdapat efek samping yang relatif lebih rendah. Contoh senyawa alami XO inhibitor adalah polyphenol, flavonoid, dan triterpen. Senyawa-senyawa ini terdapat secara alami di makanan. Contoh produk yang mengandung XO inhibitor ini adalah dedak adley atau yang biasa disebut hanjeli di bahasa Sunda. Salah satu inhibitor XO lain yang menarik perhatian adalah epikatekin galat atau ECG. ECG ini banyak ditemukan di daun teh dan juga beberapa tanaman lain, seperti daun coklat. Manfaat ECG ini adalah menghambat kinerja XO sehingga dapat menurunkan kadar asam urat di dalam darah dan juga dapat bekerja sebagai penangkap radikal bebas atau sebagai antioksidan. Menurut perkiraan, ECG dapat bekerja untuk menghambat XO dengan cara menghambat pusat katalitik dari enzim tersebut. Namun begitu, teori ini masih harus divalidasi. Selain itu, inhibitory concentration atau IC50 yang dapat disebut sebagai dosis dari ECG ini juga harus ditentukan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pengobatan asam urat menggunakan obat-obatan kimiawi cukup baik untuk dilakukan, namun memiliki efek samping yang cukup buruk. Salah satu penyebab efek samping ini adalah penggunaan dosis obat yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menurunkan dosis dari masing-masing obat atau senyawa yang digunakan, dilakukan percobaan untuk menggabungkan dua jenis senyawa obat untuk mencapai efek yang sinergis. Efek sinergis ini akan memberikan efek pengobatan yang lebih efektif dengan dosis senyawa-senyawa yang lebih sedikit. Pada penelitian ini, akan dicoba penggabungan ECG dengan obat asam urat allopurinol untuk melihat apakah keduanya memiliki efek sinergis atau tidak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diketahui bahwa tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan kinetika penghambatan dan mekanisme molekular dari ECG terhadap XO, menentukan karakteristik ikatan dari ECG dan XO, serta menentukan mekanisme inhibisi gabungan ECG dengan allopurinol, dan juga menentukan sifat antioksidan dari ECG pada proses katalitik XO. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mendukung pengembangan produk suplemen makanan berbasis ECG untuk mencegah dan juga mengobati penyakit asam urat atau hiperurisemia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, akan dilakukan pengujian aktivitas XO menggunakan spektrofotometer berdasarkan pengaluran waktu dan kinetika. Kedua, merupakan lanjutan dari analisa 1, yaitu untuk menganalisa kinetika inhibisi ECG terhadap enzim XO berdasarkan plot line Weisberg. Ketiga, dilakukan analisa kemampuan penangkapan radikal bebas dari ECG menggunakan DPPH. Keempat, dilakukan pula analisa kemampuan penangkapan ion superoksida dari ECG menggunakan metode NBT. Kelima, merupakan pelengkap analisa dua metode sebelumnya, yaitu pengukuran radikal superoksida oleh XO untuk mengukur aktivitas antioksidan ECG. Keenam, dilakukan analisa titrasi berfluoresensi untuk menguji reaksi ECG dan XO.
Selanjutnya, dilakukan analisa spektra CD untuk mengetahui efek ECG pada struktur sekunder XO. Kedelapan, dilakukan analisa mikrostruktur menggunakan mikroskop fluoresensi untuk mengetahui perubahan struktur XO yang diinduksi oleh ECG. Kesembilan, dilakukan analisa sisi pengikatan dan ikatan utama dari interaksi XO dan ECG secara in silico. Kesepuluh, dilakukan analisa dinamika molekuler untuk mensimulasikan posisi ikatan ECG dan XO pada kondisi lingkungan yang sebenarnya, juga dilakukan secara in silico. Terakhir, dilakukan analisa kombinasi inhibisi untuk meneliti efek inhibisi gabungan dari ECG dan allopurinol. Semua eksperimen dilakukan secara triplikat dan hasil disajikan dalam bentuk rata-rata plus minus standar deviasi. Seluruh data dianalisa menggunakan one-way ANOVA untuk menentukan signifikansi hasil. Selanjutnya yaitu result dan discussion. Hasil yang pertama yaitu aktivitas inhibitori dari ECG pada XO. Pada gambar yang tertera pada slide menunjukkan bahwa ECG dan allopurinol memiliki efek penghambatan yang signifikan pada XO dalam tipe dose dependent. Aktivitas dari XO hampir sepenuhnya terhambat ketika konsentrasi ECG mencapai 300 mikromolar. Nilai IC50 ECG dan allopurinol untuk penghambat XO yaitu IC50 value untuk ECG sebesar 19,33 mikromolar, IC50 value untuk allopurinol sebesar 1,06 mikromolar. Hal ini menunjukkan bahwa ECG dapat menghambat aktivitas XO secara signifikan, tetapi kemampuan penghambatannya lebih rendah dibandingkan dengan allopurinol pada IC50 yaitu 0,26 mikromolar yang terdapat pada studi Yuan et al. Selanjutnya yaitu nilai IC50 ECG yang tinggi mungkin dikarenakan struktur yang lebih besar, hambatan sterik yang besar dari ECG membuat ECG memiliki afinitas pengikatan dengan XO lebih rendah daripada polifenol lain, menghambat masuknya ECG ke situs aktif XO dan melemahkan kemampuannya untuk menghambat aktivitas XO. Zhou et al. Pada studinya menemukan bahwa polifenol merupakan penghambat yang sangat baik terhadap XO dikarenakan gugus hidroksil fenoliknya dapat membuat ikatan hidrogen dengan residu asam amino pada XO. Pada uji ini mengemukakan bahwa ECG memiliki efek inhibitori yang kuat pada XO dibandingkan dengan kontrol. Hasil selanjutnya yaitu analisis inhibisi kinetik pada ECG. Dengan adanya jumlah ECG yang berbeda, efek peningkatan konsentrasi XO secara bertahap pada laju katalitik ditunjukkan oleh gambar B. Kurva N versus XO dengan linearitas yang baik berpotongan di titik asal dan kemiringan berbanding terbalik dengan konsentrasi ECG, di mana konsentrasi tersebut yaitu 0, 4, 8, 15, dan 14 mikromolar untuk curve 1-5. Selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa ECG secara reversible menghambat aktivitas XO alih-alih menyebabkan inaktivasi XO sepenuhnya. Ikatan kovalen, inhibitor irreversible, dan enzim dapat mengakibatkan inaktivasi enzim karena pembentukan kompleks yang stabil, sehingga dapat diartikan bahwa interaksi antara ECG dan XO mungkin dalam bentuk non-kovalen. Selanjutnya, pada gambar C, plot diperoleh dengan metode double reciprocal mapping untuk menentukan jenis penghambatan ECG pada XO. Semua kurva berpotongan di kuadran kedua dan dengan peningkatan ECG, Vmax dan menunjukkan tren penurunan dan Km menunjukkan tren peningkatan.
Hal ini menunjukkan bahwa ECG merupakan inhibitor campuran dan dapat berinteraksi dengan free XO dan kompleks XO-santin. Plot dari slope atau intercept versus konsentrasi ECG menunjukkan linearitas yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa ECG hanya memiliki single atau satu kelas situs penghambatan pada XO. Selain itu, nilai alfa KI lebih besar dari KI, yang menunjukkan bahwa ECG memiliki aktivitas yang lebih kuat untuk XO free dibandingkan dengan XO-santin kompleks. Hasil yang ketiga yaitu penghambatan ECG pada radikal superoksida yang diproduksi oleh XO. Pada gambar A terlihat bahwa ECG menangkap 90% radikal DWPH pada konsentrasi 15 mikromolar. Hal ini menunjukkan bahwa ECG memiliki potensi antioksidan yang kuat dan kemampuannya untuk mereduksi molekul dari XO. Hal ini kemungkinan karena ECG mencegah penetrasi radikal bebas ke dalam region acyl chain. Dengan peningkatan konsentrasi ECG, radikal superoksida yang dihasilkan oleh sistem PMS NADPH atau penenzin metasulfat beta NADPH secara bertahap akan terkikis atau scavenged, yang mana tingkat scavengingnya adalah 55,64% ketika konsentrasi mencapai 45 mikromolar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ECG pada radikal superoksida lebih lemah dibandingkan dengan DWPH radikal. Selanjutnya adalah gambar yang B. Gambar yang B dapat terlihat pada kisaran konsentrasi yang sama. Pembentukan radikal superoksida dari proses katalitik dari XO dapat dengan cepat dihambat oleh ECG dan laju inhibisi relatif tetap pada 90%. Disimpulkan bahwa penurunan radikal superoksida yang dihasilkan dari XO karena inhibisi ECG daripada efek scavenging pada radikal superoksida. Selain itu, dosis ECG adalah 18,45 mikromolar ketika laju inhibisi relatif pada produksi radikal superoksida mencapai 50%, yang mana dekat dengan AC50 value yaitu 19,33 mikromolar untuk penghambatan XO dan memproduksi asam urat. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa ECG menghambat radikal superoksida dengan mempercepat pembentukan bentuk terreduksi dari XO dan menghambat produksi dari asam urat. Hasil selanjutnya yaitu fluorescence sequencing dan thermodynamic analysis. Perubahan spektrum fluoresensi dapat mencerminkan karakteristik pengikatan antara inhibitor dan enzim. Dapat ditemukan bahwa spektrum emisi XO menunjukkan karakteristik peak yang kuat pada panjang gelombang 340 nanometer, sedangkan ECG tidak memiliki karakteristik peak pada kondisi yang sama. Fluoresensi intrinsik pada XO dipadamkan atau quench oleh penambahan ECG secara bertahap, sementara tidak ada pergeseran peak yang teramati. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara ECG dan XO. Mekanisme spesifik quenching dari ECG pada XO ditentukan oleh hubungan antara quenching konstan atau KSV dan suhu. Dan nilai dari KSV dan KQ atau quenching rate konstan dihitung menggunakan persamaan Stern-Volmer, di mana F0 adalah fluoresensi XO tanpa ECG dan F adalah fluoresensi XO dengan ECG, di mana nilai Q adalah konsentrasi ECG dan T0 adalah nilai rata-rata lifetime fluorescence si fluorotor untuk biomarker. Selanjutnya yaitu hasil fluorescence quenching dan analisis termodinamika. Dapat dilihat pada gambar B.
menunjukkan bahwa Prost transformer dapat digunakan secara linear pada 3 temperatur, yaitu 298 Kelvin, 304 Kelvin, dan 310 Kelvin. Kita beralih ke tabel nomor 1. Ke tabel nomor 1 terlihat bahwa nilai KSV ini menunjukkan tren penurunan dengan kenaikan suhu dan nilai KQ lebih tinggi dari 2,0 kali 10 pangkat 10 mol per liter per second. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa hasil ini memiliki tipe dari fluorescent quenching. Selanjutnya, konstanta pengikatan atau Ka dan jumlah tempat pengikatan banding set dihitung menggunakan rumus berikut, di mana KT ini mewakili konsentrasi dari ECG dan PT mewakili konsentrasi dari XO. Nilai Ka yang dihitung sebesar 10 pangkat 4 mol per liter dan berbanding terbalik dengan suhu. ECG memiliki afinitas pengikatan moderat dengan XO dan stabilitas kompleks ECG XO menurun dengan peningkatan suhu. Nilai N mendekati 1, yang menunjukkan bahwa XO hanya memiliki satu kelas situs pengikatan untuk ECG yang berkonsisten dengan kesimpulan analisis kinetika enzim sebelumnya. Selanjutnya, nilai parameter termodinamika pada proses pengikatan antara ECG dan XO, yaitu seperti perubahan entalpi atau delta S, selanjutnya perubahan entalpi atau delta H, dan perubahan energi bebas atau delta G, yang diperoleh dengan persamaan Van Hoff berikut. Selanjutnya, ketika delta G kurang dari 0, maka pengikatan ECG kepada XO terjadi secara spontan. Ketika delta H kurang dari 0 dan delta S kurang dari 0, maka ikatan hidrogen dan van der Waals force adalah sebagai kekuatan pendorong utama untuk menstabilkan interaksi antara ECG dan XO. Hasil selanjutnya yaitu analisis fluorescent sinkron. Sebagai chromophore fluorescent yang representatif, perubahan karakteristik peak spektra dari tirosin dan triptofan dapat mencerminkan informasi konformasi pada XO. Spektrum karakteristik residu triptofan dan tirosin diperoleh pada delta lambda yang masing-masing, yaitu pada panjang gelombang 15 nanometer dan panjang gelombang 60 nanometer. Seperti yang ditunjukkan pada gambar C dan D, penambahan dari ECG menyebabkan fluorescence residu tirosin dan triptofan secara bertahap dipadamkan atau quench, tanpa pergeseran peak yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ECG tidak berpengaruh pada polaritas dan hidrofobisitas dari lingkungan mikro di sekitar triptofan dan tirosin residu. Selain itu, rasio sinkron fluorescent quenching nilai residu tirosin dan lebih tinggi daripada residu triptofan. Hal ini menunjukkan bahwa residu tirosin lebih mendekati banding set dari ECG pada XO, dan hal ini dapat berkontribusi baik pada fluorescence quenching. Selanjutnya yaitu analisis fluoresensi 3 dimensi. Pada gambar E, dapat dilihat bahwa spektrum fluoresensi dapat memberikan informasi yang valuable untuk perubahan konformasi XO yang diinduksi oleh ECG. Ada 4 karakteristik peak XO yang diamati pada rentang panjang gelombang 200 hingga 600 nanometer. Peak yang A yaitu relate scattering peak, peak B yaitu second order scattering peak. Peak pertama adalah untuk mengetahui karakteristik peak dari residu triptofan dan tirosin. Selanjutnya peak yang kedua yaitu untuk mengetahui struktur backbone dari polipeptida. Selanjutnya yaitu pada gambar F adalah spektrum fluoresensi 3 dimensi dari XO setelah perikatan dengan ECG. Intensitas puncak A ditemukan sedikit menurun sehingga pada puncak B tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kompleks ECG XO melemahkan.
Rayleigh scattering peak. Selain itu, penambahan dari ECG memiliki efek quenching yang signifikan pada peak 1 dan pada peak 2. Dan nilai intensitas fluoresensi menurun masing-masing sebesar 34,36% dan 47,59%, yang diindikasikan bahwa pada dasarnya ECG tidak memengaruhi lingkungan mikro, residu tirosin dan triptofan, tetapi menyebabkan perubahan stabilitas dari konformasi dari XO, sehingga hasil ini mengesahkan hasil yang diperoleh dari uji fluoresensi dari sinkron. Selanjutnya, kita akan melihat hasil pengujian Circular Dichroism Spectrophotometry atau CD spektra. Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis struktur sekunder dari santin oksidase yang terdapat dalam beberapa kombinasi rasio molar ECG dan XO. Berikut ini adalah hasil pengukuran CD spektra, di mana sumbu X menunjukkan panjang gelombang pengukuran yang berkisar dari 190 hingga 250 nanometer, dan sumbu Y merupakan nilai CD dan terdapat 4 kurva sesuai dengan kombinasi rasio molar ECG berbanding XO yang akan kita gunakan. Kurva berwarna hitam menunjukkan rasio ECG dan XO sebesar 0,1, kurva berwarna merah menunjukkan kombinasi rasio 10:1, kurva berwarna biru menunjukkan kombinasi rasio 20:1, dan kurva berwarna hijau menunjukkan kombinasi 40:1. Dari kurva ini, kita bisa melihat bahwa terbentuk band absorpsi yang bernilai negatif pada panjang gelombang 216 nanometer pada rasio ECG-XO 0:1. Hal ini menunjukkan karakteristik beta sheet dari XO itu sendiri. Dan selanjutnya kita bisa lihat seiring dengan peningkatan rasio molar ECG terhadap XO, terjadi juga peningkatan intensitas band absorpsi yang bernilai semakin negatif. Dan kita bisa lihat adanya pergeseran puncak kurva secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ECG dapat menginduksi terjadinya perubahan konformasi pada XO. Adapun konten struktur sekunder XO secara spesifik pada kombinasi rasio molar ECG yang berbeda dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari tabel berikut ini kita bisa melihat bahwa seiring peningkatan konsentrasi molar ECG terhadap XO, nilai dari persentase alpha helix dan beta sheet juga semakin meningkat. Sebaliknya, presentasi untuk nilai beta turn dan random coil semakin menurun. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan konformasi yang membentuk rigidity atau kekakuan molekul XO dan menyebabkan struktur XO semakin padat. Oleh karena itu, perubahan konformasi XO yang diinduksi oleh ECG mengganggu masuknya substrat ke pusat aktif sehingga mempengaruhi fungsi katalitik dari XO itu sendiri. Pengujian lebih lanjut untuk melihat efek dari ECG pada struktur XO dilakukan dengan analisis pencitraan mikroskop fluorescence. Adapun analisis mikrostruktur ini dilakukan dengan cara menyiapkan dua jenis larutan, yaitu native XO dan kompleks ECG XO untuk dibandingkan dan diamati dengan menggunakan mikroskop inverted fluorescence. Berikut ini adalah hasil pengamatan yang menunjukkan pada native XO terbentuk plak yang berukuran besar dan berwarna hijau terang, sedangkan pada kompleks ECG-XO terjadi perubahan ukuran plak menjadi titik hijau kecil-kecil. Hal ini mengindikasikan dengan adanya penambahan ECG akan menginduksi perubahan struktur XO menjadi lebih padat, struktur protein mengecil, dan ukuran molekul mengalami penyusutan. Hal ini selaras dengan hasil dari pengujian CD spektra sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan analisis molekular docking untuk melihat detail visual interaksi antara ECG dan XO. Gambar berikut ini menunjukkan optimal postur pengikatan antara ECG dan XO dengan energi interaksi yang terendah.
ECG akan berikatan pada sisi FAD yang merupakan struktur yang lebih lentur dan memiliki ruang yang lebih besar sehingga ECG dapat dengan mudah masuk ke dalam molekul XO. Selain itu, dari hasil analisis molekular docking diketahui bahwa konformasi ECG mengalami distorsi secara signifikan setelah berikatan dengan XO. Hal ini menunjukkan bahwa ECG memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan strukturnya sehingga dapat berikatan dengan XO. Gambar selanjutnya menunjukkan permukaan hidrofobik pada area pengikatan ECG dalam XO yang dianalisis menggunakan 3D docking model. Kemudian gambar berikutnya ini adalah 2D schematic diagram yang menunjukkan lokasi pengikatan antara ECG dan residu asam amino dari XO. Dari kedua gambar ini dapat dilihat bahwa interaksi antara ECG dan XO melibatkan residu asam amino hidrofobik dan juga dapat membentuk ikatan hidrogen, ikatan alkyl karbon, dan juga adanya ikatan van der Waals yang menyebabkan penguatan pengikatan yang terjadi antara ECG dan XO. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh adanya gugus hidroksil dan cincin benzen pada ECG, namun masih perlu diteliti lebih lanjut dengan menggunakan analisis termodinamika dan juga pengujian fluorescence. Oleh karena itu, hasil analisis molekular docking ini semakin memperjelas hasil dari pengujian CD spektra yang telah dilakukan, yaitu dapat diketahui mekanisme ECG dalam menghambat aktivitas katalitik XO dengan cara ECG akan menempati rongga hidrofobik di dekat situs FAD pada XO dan berinteraksi dengan residu asam amino di sekitarnya untuk membentuk konformasi yang lebih padat dan kaku, sehingga hal ini dapat menghambat masuknya substrat dan pelepasan produk katalitik. Pengujian lebih lanjut dilakukan dengan simulasi dinamika molekuler yang bertujuan untuk mengkarakterisasi perubahan struktur dan stabilitas proses pengikatan XO dengan ECG. Adapun analisis pertama yang digunakan yaitu root mean square deviation atau RMSD. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi stabilitas dari sistem simulasi yang digunakan. Berdasarkan grafik berikut ini, kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan nilai RSMD yang secara signifikan, baik pada molekul XO bebas yang berwarna hitam, maupun pada kompleks ECG XO yang berwarna merah pada 10 nanosecond pertama. Hal ini ditandai dengan perubahan kurva naik yang cukup signifikan pada 10 nanosecond pertama. Kemudian, molekul XO bebas mulai mengalami stabilitas pada 22 nanosecond dengan nilai RSMD sebesar 0,21 nanometer, sedangkan kompleks ECG XO mulai mengalami stabilitas pada 15 nanosecond dengan nilai RSMD sebesar 0,18 nanometer. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberadaan ECG dapat mempengaruhi derajat kebebasan molekul XO. Selain itu, struktur kompleks dari ECG XO memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan XO bebas. Analisis selanjutnya dilakukan dengan mengukur the radius of gyration atau RG yang merupakan indeks yang digunakan untuk menganalisis kepadatan struktur protein. Nilai RG kompleks ECG XO yang ditandai dengan warna merah bernilai lebih rendah sedikit dibandingkan dengan molekul XO bebas secara keseluruhan selama simulasi berlangsung. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan ECG dapat menginduksi konformasi XO menjadi lebih padat. Hal ini dapat terjadi karena adanya ikatan hidrogen dan berbagai ikatan lainnya yang terbentuk saat ECG membentuk kompleks dengan XO. Ikatan hidrogen yang terbentuk menyebabkan struktur XO menjadi lebih stabil yang telah terbukti dengan pengujian CD spektra sebelumnya. Selanjutnya, dalam simulasi dinamika molekuler dilakukan analisis menggunakan SASA, yaitu Solvent Accessible Surface Area.
Pada grafik berikut ini dapat kita lihat bahwa nilai sasa dari kompleks ECGXO yang ditandai dengan warna merah bernilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai sasa dari molekul XO bebas yang ditandai dengan berwarna hitam. Hal ini mengindikasikan bahwa hidrofobisitas dari protein mengalami peningkatan setelah terjadi interaksi dengan ECG. Dan hal ini menyebabkan konformasi yang lebih padat dan stabil. Hal ini juga semakin mendukung hasil analisis dari pengujian spektra sebelumnya. Analisis selanjutnya yang digunakan yaitu Root Mean Square Fluctuation atau RMSF. RMSF ini bertujuan untuk melihat fleksibilitas dari residu asam amino dalam XO dan fluktuasi nilai RSMF yang besar menunjukkan fleksibilitas yang tinggi. Grafik berikut ini menunjukkan secara keseluruhan kompleks ECGXO memiliki nilai RMSF yang lebih rendah dengan fluktuasi yang juga rendah. Adapun kompleks itu diwarnai dengan warna merah. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan kekakuan struktur XO yang terinduksi oleh ECG sehingga tidak terjadi fluktuasi residu yang signifikan. Dari tabel ini, dari grafik ini, kita juga bisa melihat bahwa nilai RMSF dari residu yang berada pada rentang 50 hingga 100, 230 hingga 350, 420 hingga 530 dari molekul XO menunjukkan adanya perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah berikatan dengan ECG. Hal ini bisa dilihat dengan cara kita membandingkan grafik yang berwarna hitam dengan grafik yang berwarna merah. Pada bagian yang telah disebutkan terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa daerah tersebut mengandung struktur yang lebih fleksibel dan menunjukkan lokasi residu asam amino yang terlibat dalam proses interaksi pengikatan ECG dengan XO. Pengujian lebih lanjut dilakukan dengan menganalisis nilai sasa pada residu tirosin dan triptofan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah pengikatan dengan ligan. Adapun sebelum terjadinya pengikatan dengan ligan yaitu dengan ECG ditandai dengan bar yang berwarna hitam, sedangkan ketika sudah membentuk kompleks ditandai dengan bar yang berwarna merah. Bisa dilihat dari kedua grafik yang ditampilkan di sini, kedua residu tirosin dan triptofan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari ECG terhadap polaritas residu tirosin dan triptofan. Hal ini juga mendukung hasil analisis yang diperoleh dari pengujian spektroskopi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya Ika. Pengujian terakhir yang dilakukan adalah dengan menganalisis mekanisme dan efek dari penggabungan inhibitor yaitu ECG dan allopurinol. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Goldie di bagian awal video ini, bahwa pengobatan GOUT saat ini menggunakan allopurinol. Namun, konsumsi senyawa tersebut dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah hasil analisis, di mana pada grafik kita dapat melihat bahwa sumbu Y menunjukkan presentasi dosis allopurinol yang akan digunakan dan sumbu X adalah presentasi dosis ECG yang akan digunakan dalam tingkat konsentrasi inhibisi tertentu. Pada pengujian ini, terdapat 3 tingkat inhibisi yang akan dianalisis, yaitu 30%, 50%, dan 70% yang masing-masing ditandai dengan warna yang berbeda. Analisis dilakukan dengan menghitung indeks kombinasi atau CI, yaitu Combination Index, yang dihasilkan dari kombinasi 2 inhibitor yang digunakan. Berdasarkan teori, apabila nilai CI kurang dari 0,9, maka kombinasi tersebut bersifat sinergisme. Dan untuk nilai CI yang berada di rentang 0,9 sampai 1,1, maka kombinasi tersebut bersifat aditif, dan jika nilai CI lebih dari 1,1, maka kombinasi tersebut menunjukkan sifat antagonisme.
Pada grafik ini, kita bisa melihat bahwa pada tingkat inhibisi 30% yang ditandai dengan kurva berwarna hitam dan kombinasi 50% yang ditandai dengan kurva berwarna merah, isobolem terbentuk yaitu berbentuk konkav dan nilai CA yang dihasilkan berada di bawah 0,9. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi ECG dan allopurinol dalam menghasilkan inhibisi bersifat sinergis pada XO. Sedangkan, jika kita melihat pada kombinasi 70% yang ditandai dengan warna biru, nilai CA yang dihasilkan berada di antara 0,98 hingga 1,09, yang mengindikasikan efek aditif sederhana. Secara keseluruhan diketahui bahwa terbentuk efek sinergis dari kombinasi ECG dan allopurinol terhadap XO pada tingkat inhibisi rendah dan menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa dapat dilakukan penurunan dosis allopurinol dengan menambahkan ECG untuk memperoleh efek inhibisi yang setara pada XO. Hal ini juga dapat mendorong penggunaan ECG dalam hal klinis dan menunjukkan bukti eksperimental untuk efek farmakologis EKG sebagai preparasi bahan baku untuk senyawa baru obat. Selanjutnya, dilakukan analisis menggunakan molecular docking pada dua inhibitor terhadap XO untuk memperjelas bagaimana mekanisme efek sinergis yang terbentuk antara ECG dan allopurinol. Kita dapat melihat terdapat 3 domain pada molekul XO, yaitu 2Fe2S, FAD, dan MOPT yang memiliki situs aktif yang berperan penting dalam reaksi katalitik. Adanya perbedaan tipe inhibitor yang berikatan pada situs tersebut dapat menyebabkan gangguan pengikatan antara substrat dan XO sehingga terjadi penurunan aktivitas katalitik dari XO itu sendiri. Allopurinol adalah XO inhibitor kompetitif dan allopurinol akan berikatan di daerah sekitar pusat MOPT sehingga menghalangi proses normal dari reaksi katalitik. Mekanisme inhibisi allopurinol pada XO adalah bersaing dengan santin untuk menempel pada situs pengikatan XO. Mekanisme penempelan allopurinol menyerupai ECG di mana inhibitor berikatan pada daerah sekitar FAD dan menginduksi terjadinya perubahan konformasi XO dan menghalangi terbentuknya produk katalitik pada daerah FAD sehingga mengganggu reaksi yang dikatalisasi oleh XO itu sendiri. Selanjutnya, dilakukan analisis molekuler docking dengan menggabungkan allopurinol dan ECG seperti pada gambar berikut ini. Dari hasil analisis diketahui bahwa kedua inhibitor ini berikatan pada sisi aktif yang berbeda dalam XO. Dari hasil analisis juga diketahui bahwa terdapat peningkatan pengaruh hidrofobik pada proses pengikatan ECG dengan XO ketika terjadi penambahan allopurinol. Selain itu juga diketahui dengan adanya ECG dapat mendorong terbentuknya semakin banyak ikatan hidrogen antara allopurinol dengan residu asam amino dari XO. Hal ini menunjukkan bahwa ECG dan allopurinol dapat memperkuat stabilitas pengikatan dan kompabilitas antara keduanya dan juga terhadap XO. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mekanisme inhibisi sinergis antara ECG dan allopurinol terhadap XO dapat terjadi karena masing-masing berikatan pada sisi aktif yang berbeda. Selain itu juga diketahui kedua inhibitor ini dapat mengurangi aktivitas XO dengan mekanisme yang juga berbeda. Selain itu, kombinasi ECG dan allopurinol juga mampu mengubah residu asam amino yang ditargetkan dari XO dan memperkuat afinitas pengikatannya sebagai inhibitor untuk XO. Bagian yang keempat yaitu conclusion dari penelitian ini.
Selanjutnya yaitu resume dari penelitian ini. Yang pertama adalah ECG adalah inhibitor XO tipe campuran yang menjanjikan dengan nilai IC50 19,33 mikromolar. Penghambatan dari ECG pada radikal superoksida dicapai dengan mengurangi molekul XO dan menekan pembentukan asam urat. Selanjutnya, ECG memadamkan atau quench fluoresensi XO secara drastis dan terikat pada XO oleh ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Adanya ECG memengaruhi stabilitas backbone polipeptida pada XO, tetapi memiliki sedikit efek pada polaritas residu triptofan dan tirosin. Selanjutnya, ECG menginduksi peningkatan konten dari struktur rigid pada XO dan menghasilkan kekompakan strukturalnya. Selanjutnya, penambatan molekuler mengindikasikan bahwa ECG dimasukkan di dekat FAD site, yang mana membatasi pergerakan fleksibel substrat dan menghambat difusi produk katalitik yang akhirnya akan menghambat aktivitas katalitik dari XO. Selanjutnya, simulasi dari MD menunjukkan bahwa pembentukan kompleks dari ECG XO mengurangi fleksibilitas molekul yang menginduksi konformasi yang lebih kompak. ECG dan allopurinol berinteraksi dengan residu asam amino dari situs aktif yang berbeda pada XO dan mencapai efek penghambatan yang sinergis dengan meningkatkan afinitas pengikatannya untuk XO dan mengubah residu target XO. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini mengungkapkan mekanisme kerja ECG sebagai inhibitor XO alami dapat berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut terhadap makanan fungsional yang mengandung ECG dengan kemanjuran dalam menurunkan asam urat dan mencegah kerusakan oksidatif. Meskipun lebih banyak penelitian in vivo yang harus dilakukan di masa depan. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan.